الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan yang mulia. Bulan ini mulia karena Allah memuliakannya dan Rasulullah SAW juga memuliakannya, sehingga kita orang-orang beriman wajib untuk memuliakan bulan yang mulia ini. Memuliakan bulan Ramadan sesungguhnya adalah dengan kita menggunakan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di bulan ini, kita gunakan untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ada 4 ibadah yang perlu menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama, ibadah puasa. Kedua, ibadah qiyamul lail. Ketiga, ibadah sedekah. Dan keempat adalah tilawatul Quran. Ibadah-ibadah ini secara khusus menjadi penekanan oleh syariat untuk diperhatikan, untuk dijaga, untuk diupayakan agar terlaksana di bulan yang mulia ini. Ya, tidak ada uzur bagi siapapun untuk meninggalkan puasa Ramadan, melainkan ketika ada uzur-uzur yang syar'i, seperti misalkan sakit, yang dengan sakitnya jika dia berpuasa akan semakin bertambah sakitnya, ya, atau safar, ya, uzur-uzur yang syar'i. Oleh karenanya perlu untuk menetapkan paradigma yang benar terhadap bagaimana kita melaksanakan ibadah ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan kita kemudian lupa bahwa sesungguhnya ciri orang yang bertakwa itu ketika dia beribadah, dia berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciri orang yang bertakwa, yang diterima amalannya oleh Allah, ketika dia beribadah, maka dia pasti berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kepada puasa kita, lihatlah kepada qiyamul lail kita, lihatlah kepada sedekah kita, kepada bacaan Quran kita di bulan yang mulia ini. Apakah kita melakukannya dengan standar yang terbaik atau sekedarnya saja? Ingat bahwa keikhlasan itu berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas amal seseorang. Semakin ikhlas maka semakin baik amalnya. Semakin ikhlas maka semakin banyak amalnya. Itu yang dicontohkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Keikhlasan membuat mereka untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah itu. Ya. Apakah puasa itu memiliki tingkatan? Ya. Ada orang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi di mata Allah puasanya tidak ada nilainya. Puasanya tidak berhak, atau puasanya tidak layak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu jaza illal ju'i wal atash. Ya, boleh jadi ada seseorang berpuasa tapi tidak mendapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa besar, perbuatan dosa besar, ya, maka Allah tidak butuh dengan perbuatan dia meninggalkan makanan minum. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Puasa tapi tidak dinilai oleh Allah puasanya. Kenapa? Karena tidak berupaya untuk melakukan
puasa yang terbaik. Ingat bahwa ketika dia berpuasa, dia sedang mempersembahkan ibadahnya, taqarrubnya kepada Allah. Maka jangan tanggung-tanggung. Ya, orang-orang yang bertakwa itu di dalam bertaqarrub kepada Allah, di dalam memberikan persembahan kepada Allah, di dalam beramal, mereka berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana puasa yang terbaik? Puasa yang terbaik adalah puasa di samping sempurna rukunnya, sempurna syarat-syaratnya, puasa tersebut tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat dosa besar atau hal-hal yang sia-sia. Ya, dia berupaya saat sedang berpuasa, lisannya, pikirannya, perbuatannya jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari hal-hal yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita berpuasa untuk Allah. Ya, kita berpuasa untuk Allah, sehingga mari kita upayakan puasa kita ini adalah puasa yang terbaik, bukan sekedar puasa, bukan sekedar ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan lapar lalu berbuka bersama-sama. Tidak cukup, harus dipastikan bahwa kita sedang melakukan sebuah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik dan bentuk yang terbaik, yang insya Allah itu merupakan tanda adanya ketakwaan di hati. Ya. Oleh karenanya, ya, perlu menjadi perhatian kita semua, perlu menjadi evaluasi buat kita semua, agar kita termotivasi berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan tanda adanya ketakwaan di hati. Ya, mengagungkan puasa, membesarkan ibadah puasa dengan melakukan puasa yang terbaik, demikian pula qiyamul lail yang terbaik, bacaan Quran yang terbaik, itu adalah tanda adanya ketakwaan di hati, di mana kita membesarkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala mujahadah yang kita lakukan dari melakukan amal-amal saleh di bulan yang mulia ini serta di bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.